Pagi ini kita mau sama-sama menyiapkan hati untuk kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita pagi ini datang untuk menyembah Dia. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Amin. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
suara sembah Dia. Berikan semua pujian dan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia layak menerimanya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Shinana nama yana nama sianana.
Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Thank you. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Mari ambil waktu 1 menit ke depan untuk menaikkan ucapan syukur. Terima kasih. Seluruh Bapa yang baik. Dengan syukur, kasih sayang, kebaikan. Makasih ya Tuhan. Syukur. Ora nama syukur. Haleluya. 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 Jesus. Kami memberikan semua pujian, semua kemuliaan, semua hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Biar mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. How I love you, my soul sing. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my
soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens, for you are my sun and sea. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Thank you, Jesus. Lift my hands, lift my vow, lift my voice towards the heaven, for you are my sun and sea. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises that love you so much. Jesus, love you so much. Sing, love you so much. Love you so much. Jesus, love you so much. Love you so much. Jesus, love you so much. Firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 12 berkata, Tuhan adalah matahari dan perisai kita. Dia tidak pernah menahan kebaikannya kepada kita. Sepasti pagi ini fajar menyingsing, matahari bersinar. Pertolongannya akan tiba kepada kita semua. Mari angkat hati kita. Tadi pujian kita berkata, pujian kita sampai ke surga hari ini menyukakan Tuhan, membuat Dia tergerak untuk datang menyelamatkan setiap kita, menolong setiap kita, bahkan mengasihi kita. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini berbicara kepada kami. Kami siap, hati kami siap ya Tuhan untuk sungguh-sungguh membuka hati kami untuk menerima apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tapi pertama-tama Tuhan, kami mau datang karena kami mengasihi Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, urapi firman, urapi hamba, kata-kata sederhana, simpel, tapi biarkan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini tema saya adalah membangunkan fajar ya. Nah sebenarnya doa pagi kita ini namanya doa fajar. Jam 5 pagi dan kita lebih suka yang jam 5 sih sebenarnya. Tapi ketika PSBB kan kita nggak berani keluar melawan arus. Jadi kami akhirnya majukan ke jam 6. Nah ini sebenarnya bukan doa fajar tapi doa pagi, udah matahari bersinar. Nah pagi ini saya mau pengen bagikan sesuatu tentang membangunkan fajar ya. Kita buka yuk. Mazmur 108 ayat 2 dan 3 yuk. Mazmur 108 ayat 2 dan 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ayat 3, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ini Mazmur Daud ya. Daud berkata dia mau bangunkan fajar. Apakah fajar ini bisa bicara matahari sih? Apakah fajar itu tertidur tak? Saya rasa enggak ya. Soalnya matahari, fajar ini bicara tentang matahari
yang bersinar setiap pagi. Kalau di waktu-waktu seperti ini kan di belahan dunia lain dia udah mungkin waktu kita malam mereka pagi. Jadi misalnya matahari itu nggak pernah tertidur. Tapi di sini dikatakan Daud mau membangunkan fajar. Nah, matahari tadi saya bilang di Mazmur 84, Tuhan itu matahari kita. Jadi firman ini pertama-tama memang saya tadi ngomong bahwa kita bikin doa pagi, yang lalu doa fajar jam 5 pada waktu masih gelap, itu orang-orang masih banyak yang terlelap. Kita bangun mendahului semua orang. Kita pengen mendahulukan Tuhan. Kita datang memuji menyembah Tuhan. Tapi yang kedua pengertian yang saya dapatkan adalah kita mau bangunkan Tuhan. Apakah Tuhan tertidur? Enggak, dia enggak pernah tertidur. Dia Israel, dikatakan penjaga kita. Israel dia enggak pernah tertidur dan terlelap. Dia Tuhan yang selalu gak pernah tertidur. Tapi kan ini kita membangun dia. Nah, Daud di dalam waktu dia menyampaikan, dia waktu bermazmur di dalam ujian ini, ya, Daud ini selalu menyatakan isi hatinya di dalam lagu, di dalam mazmurnya. Ya, kalau Anda baca mazmur itu luar biasa. Gak semua Daud sih, tapi saya mendapatkan di masa-masa yang dia dalam keadaan baik, dalam kesulitan. Kalau di dalam Mazmur 108 ini, dia juga sedang mengalami tantangan, difitnah, mengalami banyak serangan dari musuh. Nah, dia ngomong bahwa dia butuh untuk Tuhan intervensi dari surga. Tuhan segera datang membantu dia. Nah, saudara, Mazmur 30 ayat 6 dikatakan gini, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kalau kita ngomong tentang malam, tadi kan ngomong pagi ya, fajar itu selalu bersinar pada waktu pagi. Nah, saya mau katakan malam itu selalu bicara tentang kegelapan. Malam itu bicara kesesakan, ada tangisan gitu ya. Selalu bicara sesuatu yang menakutkan. Pencuri datang pada malam hari. Kejahatan itu selalu ada di malam hari. Dan kalau kita mengalami masa-masa mengalami sesuatu yang ada banyak orang itu tidak bisa tertidur pada malam. Dicekam ketakutan, keputusasaan. Dan kepengennya cepat pagi, meskipun pagi itu mungkin masalah nggak selesai juga. Tapi entah kenapa ketika ada sinar matahari, orang itu ada pengharapan sepertinya. Tapi malam selalu berbicara tentang sesuatu yang menakutkan. Nah, saya mau ngomong, dia ngomong gini, hatiku siap ya Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Di dalam semua kegelapan yang dihadapi oleh Daud, dia bilang aku mau memuji, aku mau bermazmur. Nah, saya mau katakan kita diberi senjata oleh Tuhan ya. Saya ingat Paulus itu di dalam kegelapan di penjara, itu tengah malam Paulus dan Silas itu mereka berdoa memuji menyembah Tuhan loh. Dan saya yakin kalau memuji Tuhan itu misalnya gini, kita bilang, kamu baik ya. Karena memang orang itu kita lagi ngalami kebaikan, tapi di masa-masa kita sedang ngalami musibah, sesuatu yang mungkin keterpurukan, hari-hari seperti ini, dunia dalam kegelapan. Kita dalam kegelapan, kota kita dalam kegelapan, banyak kita di dalam seperti masa di sebuah tempat kayak terpenjara. Nah, bukan cuma Daud, tapi Paulus dan Silas itu dalam sebuah kondisi mereka terpenjara, bahkan mereka udah didera. Artinya mereka sudah mengalami siksaan. Tapi malam itu mereka enggak tidur, mereka bisa memilih sih, mau ngomel atau mau memuji, mau ngumpat atau mau menyembah Tuhan, mau berdoa atau mereka mau putus asa. Itu pilihan dari Paulus dan Silas, tapi malam itu mereka menyiapkan hati mereka. Mereka percaya sama Tuhan. Mereka berkata kami siap Tuhan, dan mereka menaikkan pujian penyembahan. Dan malam itu saya cuma pikir doanya apa ya Paulus ini pada malam itu. Apakah doanya, mungkin pujiannya hari itu adalah pujian gini. Yes, kayak tadi lagu pertama. Jadi waktu saya siapkan firman ini tiba-tiba muncul lagu-lagu juga. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Atau mungkin lagunya Sing Hallelujah to the Lord, Sing Hallelujah to the Lord. Atau lagunya mungkin maka jiwaku pun memujimu. Saya gak tahu sih, saya pengen tanya Om Paulus ketika nanti sampai di surga ya. Jadi moga-moga ketemu sih. Jadi saya kepengen tanya dia lagu apa sih pada waktu dia di dalam penjara yang dia nyanyikan. Tapi saya yakin apa yang dia pujikan itu menggugah Tuhan. Sehingga Tuhan itu bangun dari tatanya. Kata bangunkan Tuhan sebenarnya bukan dari ketidurannya, Tuhan gak pernah. Tapi Tuhan itu ada di tatanya. Dan Tuhan bangkit, dikatakan di Yesaya 30 kan,
Tuhan itu sedang menanti-nantikan waktunya untuk bangkit mengasihi kita. Kayak orang di Sion, kamu gak akan menangis lagi. Jadi Tuhan itu bangkit dari tatanya, bangun dari tatanya. Untuk apa? Intervensilah dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut pagi ini. Dan saya mau katakan jangan diam. Kita nggak tahu juga waktu kita nyembah di sini, memuji di sini. Bahkan kita bebaskan, Wicin tadi nggak terlalu, ayo bawa hati, kita nggak dimotivasi. Tapi kalau kita menjadi jemaat yang dewasa, siapapun kita, saya nggak tahu Anda dalam kondisi hari ini berapa ratus orang yang sedang ikutin doa pagi ini. Anda di tempat tidur kah, atau Anda pakai pakaian apa? Kita nggak tahu, tapi ada firman yang berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Dia sedang mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia, dan Dia mau limpahkan powernya kepada kita semua, kekuatannya kepada kita. Nah, kata bersungguh hati itu, hatiku siap Tuhan. Aku mau memuji Tuhan, hai jiwaku. Saya tahu dalam keadaan tertekan, kita nggak mudah. Saya yakin Paulus di penjara itu nggak mudah. Dia tertekan, sama dengan Daud ditekan. Tapi dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, ada waktunya kita mesti ngomong kepada diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan itu nggak penting. Tapi yang terpenting kita bisa kuatkan hati kita, jiwa kita. Untuk kita terus masuk fokus untuk kita bisa mencari Tuhan. Dan yang terbaik untuk kita mencatat adalah menaikkan pujian penyembahan. Dan itu sangat menggetarkan hati Tuhan. Dia akan bangun dari tatanya dan bertindak intervensi untuk setiap hal yang kita sedang alami. Saya nggak tahu kegelapan apa. Malam bicara kegelapan tadi saya ngomong. Entah kegelapan apa yang kita alami hari ini. Entah malam bicara tentang penjara, kita sedang mengalami masa yang gak mudah, terpuruk, dibatasi. Banyak hal kita dibatasi, tidak lagi seperti dulu lagi. Semuanya serba terbatas, kayak di penjara dalam sebuah situasi. Ada yang masalah di dalam ekonomi. Ada yang hari ini berdampak dalam hubungan keluarga juga. Ada yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit mungkin. Itu juga seperti penjara di dalam tubuh kita. Nah, saya mau katakan tubuh itu bisa rasa kita terpenjara, terisolasi. Tapi saya mau katakan ada satu bagian dalam hidup kita itu gak pernah terpenjara, itu roh manusia kita. Manusia batinnya kita yang kita bisa masuk untuk kita memuji, menyembah Dia. Manusia, ikat hatiku siap itu bisa, manusia batinnya kita itu selalu harus siap untuk menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kepada Tuhan kita. Maka percaya, Dia Tuhan akan bangun dari tatanya dan bertindak intervensi untuk setiap hal yang kita butuhkan. Iya, percayalah, menjelang malam ada tangisan, tapi ketika pagi bersinar ada suara sorak-sorai. Jadi pagi ini saya yakin sama sih seperti hari kemarin, mungkin Anda masih punya hutang, mungkin Anda masih mengalami sakit, tapi pagi ini ada secerta harapan. Ketika matahari bersinar selalu berbicara tentang ada hope, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya yakin kalau tadi kita libatkan hati kita untuk sungguh-sungguh memuji. Makanya banyak orang itu kalau datang ke ibadah, misalnya contohnya ya, saya minta kalau Anda hari ini online, jangan sampai Anda geser. Ya geser sampai firman baru Anda dengarkan khotbah, lalu pujian penyembahan Anda gak ikut. Anda sedang melewatkan hadirat Tuhan sebenarnya. Banyak orang gak suka memuji Tuhan mungkin, tapi saya mau katakan powerful. Ada waktu di mana ketika dalam kesesakan saya tuh gak mau terlalu bingung tentang, tapi saya mulai menaikkan pujian penyembahan. Tiba-tiba entah kenapa saya merasa ada sesuatu kelepasan terjadi. Sesederhana itu karena kita tahu bahwa dalam pujian penyembahan ada kuasa yang dilepaskan. Ada hadirat Tuhan, Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Dia hadir. Ya, mau membangun fajar, mau bangunkan Tuhan dari tatanya. Dengan apa? Dengan pujian penyembahan dan doa-doa kita. Ingat Maria di Yohanes 2 ini terakhir, bagaimana dia mempercepat waktu di mana Tuhan itu ketika kehabisan anggur di sebuah pesta, lalu Ibu Yesus itu datang kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, mau apa engkau datang padaku Ibu? Waktuku belum tiba. Belum waktunya Tuhan buat mujizat waktu itu. Tapi Maria ini hatinya percaya. Ini luar biasa, kenapa? Dia sudah punya waktu-waktu hidup dengan Yesus selama mereka ada di satu rumah. Dan dia tahu bahwa Yesus anak Allah, pembuat mujizat. Dan dia ngomong sama yang punya pesta, kamu buat aja apa yang diminta daripadanya.
Terjadi mujizat gak? Terjadi. Jadi Maria, doanya Maria itu mempercepat apa yang menjadi waktu Tuhan. Nah saya yakin Tuhan bisa mempercepat waktu untuk menolong kita ketika ada sesuatu yang kita kerjakan. Jadi di hari-hari kita jangan pasif, tapi aktiflah. Aktiflah, datang dan serang surga dengan doa, pujian, dan penyembahan. Pujilah hai Tuhan hai jiwaku, bermasmurlah bagi Dia. Dan saya yakin kita akan mengalami fajar akan menyingsing tepat di waktu kita benar-benar membutuhkan Dia. Mari kita datang sekali lagi, kita sembah Dia, kita cari Dia. Ya dengan sungguh-sungguh pagi ini saya nggak mau ada yang nggak ikut memuji. Tuhan nggak cari suara bagus. Ya memang kalau kita fales ya ada orang yang terganggu, tapi Tuhan tidak demikian. Allah Dia cari hati kita, kesungguhan hati kita waktu kita sedang dalam gundah gulana. Kita dalam keadaan terpuruk, kalau kita bisa memuji, menyembah, itulah korban pujian. Itulah korban penyembahan yang sangat menggetarkan hati Tuhan. Mari datang sekali lagi pada Tuhan. Saya mau tadi sing hallelujah to the Lord. Sing. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Dari awal. Mari angkat kata. Sing hallelujah to the Lord. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Katakan hatiku siap, pujilah Dia. Sing hallelujah to the Kami Lord. mau bangunkan Engkau Tuhan dari tatamu, bertindak. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Mari angkat tangan kita sama-sama. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. We worship you, Lord.
hadiratnya. Hampiri tatanya. Dia bangun dari tatanya untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk mengasihi kita. Kami mau bangunkan fajar ya Tuhan. Engkaulah matahari dan perisai kami. Kau akan menahan kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mau terus hati kami terkonek dengan Engkau ya Tuhan. Makasih Tuhan. Terus pujilah Dia. Katakan kepada jiwamu yang sukar memuji Tuhan pagi ini, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Bermazmurlah bagi Dia pagi ini. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus. Jesus, I believe Amen. in you. Jesus, I belong To you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong To you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I will worship you. I will worship. tenangkan jiwa You. setiap kami. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Dengarkan, jangan takut. Ada satu keluarga yang hari ini kau sedang mengalami problema yang gak mudah. Ada yang sakit, Anda juga berhutang. Lalu ada pekerjaan yang hari ini gak jelas ya, tidak pasti. Kadang ada, kadang gak ada. Jadi orang berkata seperti orang jatuh tapi tertimpa tangga. Jadi beruntun apa yang keluarga ini alami. Pagi ini percaya, ketika Anda datang mempersembahkan pujian, penyembahan, sukar mungkin, tapi itulah korban yang akan menggerakkan Tuhan bangun dari tatanya. Dia akan segera bertindak. Dia akan segera datang memulihkan keadaanmu. Dia punya cara. Satu kali dia beracara, maka terjadi pembalikan keadaan. Terimalah kesembuhan, terima kelepasan, terimalah pembebasan pagi ini. Di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa pagi ini bagi orang-orang yang datang dalam kesulitan, hubungan yang sedang mengalami perpecahan di keluarga. Karena masalah keuangan itu jadi berdampak kepada
yang namanya hubungan yang rusak ya Tuhan. Kami minta hari-hari ini kegelapan itu bicara tentang intervensi kuasa kegelapan yang bekerja ketika celah itu ada terbuka ya Tuhan. Pagi ini kami berkata di dalam nama Yesus, setiap kegelapan pergi, setiap spirit gelap yang mencoba menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya, kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Aku lepaskan roh damai sejahtera, aku lepaskan kasih Bapa berkorban, kasih menerima, kasih tidak menuntut, kasih menutupi segala kekurangan. Aku minta pemulihan keluarga hari terjadi di setiap rumah-rumah yang ada. Kalau ada kasih, kalau hubungan dipulihkan, kami percaya berkat akan mengalir. Berkat akan mengejar setiap keluarga-keluarga yang ada. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, ada orang-orang yang kau sedang membutuhkan pekerjaan. Dan hari ini, benar-benar Anda di PHK dan gak ada lagi, bahkan di ATM sudah gak ada lagi uang 1% pun. Bergantung pada Tuhan, kalau memang hari ini bahkan kau gak bisa makan, berpuasa, saya percaya menjelang pagi Tuhan akan menyediakan. Saya nggak tahu hitungan pagi itu hari ini Anda sendiri yang bisa menghitung-hitung. Tapi saya percaya kalau beberapa waktu yang lalu, entah ini hari keberapa Anda sedang mengalami itu, tapi saya percaya pagi ini Tuhan itu membuka secerca harapan bagi Anda. Ada pertolongan Tuhan, ya. Dia memberikan penyediaan dan juga dia membuka pekerjaan baru kepadamu pagi ini. Terima itu di dalam nama Yesus. Dan ini seorang pria yang bergumul sekian lama untuk urusan ini ya Tuhan. Kami minta hari ini Engkau membuka jalan kepada pekerjaannya. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami pagi ini juga mau berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Ada dari ranjang-ranjang orang sakit. Bahkan bukan cuma sakit secara tubuh, tapi ada jiwa yang terluka mungkin sehingga kami terpuruk secara, kami mengalami penolakan, kami mengalami sebuah tekanan yang gak mudah. Dan kami minta pagi ini Tuhan, di ranjang di mana kami berbaring, kami bukan gak mau mengangkat tangan, tapi sungguh untuk mengangkat tangan kami gak mampu lagi Tuhan. Pagi ini aku mau berkata pada setiap orang seperti itu, bangkitlah, bangkitlah, bangkit jiwamu, bangkitlah, bangkit dari tempat tidurmu dan percaya Tuhan memberikan kau kesembuhan. Tuhan memberikan kau pemulihan pagi ini. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat hati kita seperti ini. Tenang aja. Buka hati kita. Waktu Anda membuka tangan seperti ini, kau sedang membuka hatimu. Ada banyak kita gak siap. Tadi kan di awal firman tadi, hatiku siap ya Tuhan, kata Daud. Daud itu ketika dia mengalami pergumulan yang berat, yang pertama-tama hatinya gak boleh kalah dulu. Hati kita gak boleh kalah, terbuka bagi Tuhan, percaya sama Tuhan. Terus datang, terbuka hati kita. Dia akan mencurahkan sesuatu kepada kita pagi ini. Buka hati aja, buka hati. Tuhan, yang terakhir ini hamba mau berdoa bagi orang-orang yang sedang jauh dari Engkau, bukan orang yang belum diselamatkan. Waktu kami membuka hati bagimu pagi ini, kami udah lama kosong mengalami kehampaan. Tanpa Tuhan hidup kami hampa. Ada banyak orang yang sedang mengalami ketawaran hati. Sudah suam-suam Tuhan, kami berusaha menyembah, memuji, tapi kami tawar. Kami rasa gersang ya Tuhan, kami rasa mati. Kami keluh, lidah kami bahkan gak bisa memuji Engkau. Pagi ini waktu kami membuka hati kami, Tuhan selidikilah hati kami. Kami mau mengalami Engkau. Jamah kami, lawat kami. Terimalah lawatan Tuhan pagi ini. Terimalah kehadiran Tuhan dalam hidupmu pagi ini. Di dalam nama Yesus, jamah setiap hati-hati orang yang sedang mengalami hampa, alami kekosongan. Pada orang yang mau terima Tuhan pagi ini, Tuhan mengasihimu. Dari jauh dia menampakkan diri kepadamu. Dia ingin menyelamatkan engkau. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Angkat tanganmu aja, katakan, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat dan penolong hidupku. Aku buka hatiku Tuhan untuk pertama kalinya. Terimalah Tuhan sebagai juru selamatmu. Dan sejak hari ini Engkau menjadi anak kerajaan surga, menerima berkat kerajaan surga sejak hari di mana Engkau mengakui sebagai Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Kami mau berkata, melepaskan berkat bagi kota kami Tuhan. Sepasti matahari yang bersinar, Tuhan sinari kota kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkaulah perisai
Engkaulah matahari bagi kota kami, bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan biarkan ketika matahari bersinar, kami percaya kegelapan pergi, setiap situasi dalam kota kami, ketakutan, keterpurukan di dalam masalah, sakit penyakit, COVID-19 bahkan, ekonomi dan segala sesuatu yang terjadi hari ini. Kami berkata, ada harapan ya Tuhan, ada masa depan kami percaya. Kami perkatakan pemulihan, kami perkatakan kesembuhan buat kota kami. Bersinarlah matahari Tuhan, bertatalah atas kota ini. Bangkitlah dan sungguh-sungguh intervensi atas kota dan bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan angkat tanganmu, terimalah berkat Bapa. Terimalah berkat Bapa. Engkau akan mengalami dari hari ini, Allah Immanuel akan menyertai kita. Dia gak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Terimalah itu, dan apa yang kau lakukan dia buat berhasil dan beruntung di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Sabtu depan.